Selamat sore Bapak Ibu hadirin. Senang sekali saya Gesmi Sitanggang kembali hadir menemani Bapak Ibu pada sesi terakhir pada sore hari ini. Ya, Kata Data Indonesia kembali mempersembahkan workshop Season Sustainability Action for the Future Economy SAFE 2024. Ya, Bapak Ibu hadirin, pada hari ini ada 3 sesi workshop yang diselenggarakan dan pada siang tadi sudah berlangsung 2 sesi. Saat ini kita masuk di sesi terakhir yaitu Pop-up Ngariung dengan tema Bridging the Gap Higher Education Learning for Green Careers yang dipersembahkan oleh PT Steel Pipe Industry of Indonesia ISSP. Ya Bapak Ibu, sebagai pembuka sesi kali ini kami mengundang Ibu Regina Inderadi selaku Head of External ISSP Sustainability Professional and Lecturer untuk dapat memberikan overview dari pembahasan yang akan diberikan pada sore hari ini. Dan sekaligus Ibu Regina akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Kepada Ibu Regina kami persilakan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin? Tes. Terima kasih Mbak. So this is our first workshop session at Kata Data. Perkenalkan saya Regina, saat ini sebagai Head of External di ISSP, or yang mungkin lebih dikenal sebelumnya sebagai International Society of Sustainability Professionals Chapter Indonesia. This is our first ngariung yang kolaborasi dengan Kata Data, dan di sini kita ada kesempatan untuk mengisi coaching clinic session. Di sini saya melihat dari beberapa audiensnya udah saya kenal ya semuanya ya, most of you adalah member ISSP, dan I also expect mungkin ada yang hadir di sini juga yang belum pernah mengenal ISSP atau belum pernah tahu gitu ya tentang ISSP. So aku akan mulai memperkenalkan dulu secara singkat ya, briefly aja tentang apa itu ngariung gitu ya, kenapa kita pakai istilah ngariung gitu ya. Mungkin bisa next slide. Oke, ini adalah title kita ya buat hari ini, Bridging the Gap about Higher Education Learning for Green Careers. Dan ini nanti saya akan memperkenalkan ya, kita ada sesi-sesi yang saya bagi menjadi 2 segmen. Jadi nanti segmen pertamanya saya akan memberikan overview about higher education learning in Indonesia. Seperti to what extent the sustainability has been integrated into the core curriculum in higher education. Lalu berikutnya ada teman-teman saya nih, ada Mas Ari, Mas Sam, dan Mbak Widya. Paramita, panggilannya Mbak Mita, yang nanti akan sharing juga nih tentang pengalaman mereka. Mungkin next slide. Next slide lagi. Next slide. ISSP Indonesia kita adalah Ikatan Profesional Sustainabilities yang berdiri sejak 2012 dan kita ini ada 3 pilar utama ya dalam misi kita di Indonesia. Next slide Mas. Kita ada capacity building, collaboration, and strategic partnership. Dengan Kata Data kali ini kita ada strategic partnership, yaitu di mana kita melakukan kolaborasi dan hubungan jangka panjang mutual benefit dalam rangka mungkin pertukaran knowledge, sharing knowledge, dan juga kita ingin bersama Kata Data accelerating the sustainability action in Indonesia. Next slide. Jadi ini adalah LinkedIn dan Instagram kita ya, mungkin bagi yang belum mengenal ISSP bisa di follow. Next. Dan ini adalah contoh acara ngariung kita, yaitu acara rutin kita ya. Mungkin bagi yang bertanya ngariung tuh apa, jadi ngariung tuh adalah ini ya, acara rutin kita, bisa tatap muka, bisa hybrid juga. Bagi yang belum menjadi member ISSP, mungkin kalian tertarik untuk mengikuti acara rutin kita. This is about sharing knowledge ya, lebih ke seminar juga. Dan the next slide.
Jadi ini tadi saya udah informasikan kita akan terdiri dari 2 bagian besar. Yang bagian pertama saya akan memberikan overview, lalu nanti kita akan ada talk show dan dilanjutkan dengan group discussion. Jadi nanti akan ada the real coaching kliniknya nih. Kita yang di panel discussion akan di meja dan itu bisa question and answer-nya tuh di situ ya. Jadi kita nggak membuka tanya jawab nih nanti di talk show-nya. Mungkin saya akan langsung masuk ke materinya, yaitu about the overview. The reason, mungkin next slide mas. The reason of why we select this topic ya, bridging the gap higher education learning for green careers. Karena kita melihat bahwa there's a trend in recent years gitu ya, tentang transformasi banyak industri ke green. Dan it means berarti butuh workforce yang memang siap untuk green transformation itu di industri. Dan to what extent does the university atau higher education have transformed their curriculum to prepare the graduates and their current student to the relevancy for the graduates untuk bisa pursue green karirnya. Jadi ini menjadi tantangan besar ya saat ini bagi university. Ini nggak cuma di Indonesia tapi di worldwide ya. Jadi next slide mas. Alasan kita juga melihat bridging the gap yaitu maksudnya gapnya di mana ya gitu ya. Nah gapnya itu ditemukan di antara supply dan demand-nya. There's a growth in demand, ini berdasarkan data ya yang diperoleh. For green skills is outpacing the increase in the supply. Dan di sini juga ada tentang dari data dari LinkedIn ya, yang dia bilang ada green skills shortage. Jadi mungkin gapnya ini akan lebih tergambarkan ketika ada perusahaan yang semakin banyak nih transisi ya, ke to be more sustainable atau to be greener gitu ya, dan mereka banyak butuh workers yang sudah skilled di bidang ini, either green atau sustainability, tapi unfortunately yang terjadi adalah gapnya nggak sesuai antara supply sama demand-nya gitu ya. Next slide. Actually kalau talking about integration of the sustainability into the core curriculum di university ya, itu udah tercetus dari, saya kasih overview aja ya, 1972 sebenarnya, udah lama banget ya. Sebenarnya universitas-universitas di dunia tuh udah berusaha mengintegrasikan sustainability ini. Dan ini dari years by years ya, saya lihat di sini tahun 92 sustainable development itu juga sudah masuk ke higher education. Tahun 92 ya bayangin. But in the 2024 sekarang semakin banyak nih events and conference juga termasuk research declaration yang banyak promoting about sustainable future dan mereka bekerja sama dengan para universitas di dunia gitu. Jadi ini perkembangan dari the sustainability curriculum and research di semua universitas di dunia. And the next slide. Ini adalah overview-nya, ada 3 perspektif. Sebenarnya ini berdasarkan data-data yang saya peroleh ya. Ada 3 perspektif dari universitas dalam memandang pentingnya sustainability untuk masuk ke kurikulum mereka nih. Ada yang bilang ini cuma sekedar environmental plan, master plan, tapi ada juga yang bilang ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya, we consider it. Tapi other institution itu mereka benar-benar sudah menerapkan frameworknya. Ada ISO 14001, ada Eco Management and Audit Schemes atau EMAS, Green Building, lalu ada yang assessment and rating system STARS. Ini yang berlaku untuk universitas-universitas di berbagai negara ya. Indonesia kan sering mungkin ada yang nanya, benar gak sih ada universitas di Indonesia yang benar-benar tuh udah terukur level of the sustainability yang gak cuma sekedar menjadi eco kampus ya, tapi beyond eco kampus, yaitu mereka sudah mempunyai education and research
di dalam institusi mereka. Dan ini UI Green Matrix adalah I think this is the only one ya sampai saat ini yang mereka tuh berusaha untuk memberikan pemeringkatan dengan 6 kriteria. Dan kriteria yang terakhir itu adalah education and research sebanyak 18%. Jadi kalau ngelihat, mungkin kalian lihat ranking dari universitas yang paling sustainable gitu ya, atau yang paling mengajarkan banyak sustainability gitu ya, di berbagai fakultinya itu bisa lihat dari UI Green Matrix gitu. Dan in the next slide mas. Ini saya cuma kasih contoh, I'm not a representative of one particular university by the way, tapi ini adalah contoh dari 4 universitas yang dia sudah mengintegrasikan sustainable development study into their core curriculum. Artinya apa? Artinya mereka tuh sudah mempunyai suatu disiplin atau fakultas dan juga mata kuliah yang memang sudah fokus di bidang-bidang yang mungkin ditulis seperti ini, seperti environmental science, renewable energy, ada climate change adaptation gitu ya. I think that beyond these 4 pasti ada lagi ya, banyak. Jadi ini hanya saya kasih contoh bahwa 4 universitas ini, mungkin kalian juga bisa Google, mereka ini memiliki ranking as the sustainable university yang paling tinggi gitu. Next slide. Nah impact-nya tuh sebenarnya apa gitu ya. Jadi dari universitas yang udah di ranking seperti itu di UI Green Matrix, lalu ada notable university for the most sustainable higher education. Sebenarnya the importance-nya kenapa sustainability education in higher education punya roles yang sangat penting in preparing the workforce, students or graduates for green careers. Jadi ada yang namanya integration, interdiscipline approach, lalu sustainability program dan benefits of integrated the curriculum. Nah interdiscipline approach-nya ini maksudnya lintas disiplin dari di higher education-nya, yaitu bagaimana mereka bisa mengintegrasikan sustainability ini ke dalam setiap jurusan-jurusan yang ada gitu ya. Jadi kalau di mungkin zaman dulu gitu ya, kalau banyak mahasiswa yang kuliah di engineering, bukan yang kuliah di spesifik environmental engineering ya, maksudnya engineering yang lain seperti mining, industrial engineer gitu ya, atau civil engineering, itu tuh tidak terekspos dengan di sustainability gitu ya. But kalau mereka punya aspek-aspek seperti integration dan interdisciplinary, maka meskipun mereka bukan yang jenisnya environmental engineering, mereka tetap akan bisa mendapatkan this sustainability gitu ya di dalam kurikulumnya mereka. Next slide mas. Nah ini saya ambil dari still from the LinkedIn ya. Ini adalah skill and knowledge yang mostly known for the green careers, to pursue green careers. Jadi di sini ada skill-skill yang udah di ranking, ini saya kebetulan dapetnya nih dari yang Eropa ya, karena di Indonesia belum dipetakan juga sebenarnya, tapi ini relevan nih, kenapa saya tampilin relevan, karena menarik bagi saya, karena year over year growth-nya itu, skill yang kalau kalian lihat yang paling tinggi itu adalah climate action planning skill, dan sustainability education, lalu disusul dengan carbon emission, carbon accounting. This is very interesting gitu ya, karena it's very important for us to know skill apa yang bisa dikembangkan, terutama bagi para graduates atau current student gitu ya. Saya mau berkarir gitu ya di sustainability, jadi saya harus punya skill apa gitu ya. Dan berdasarkan demand di data grafik ini ya tergambarkannya seperti ini. Nah ini berdasarkan kesimpulan hiring kriteria rata-rata untuk posisi sustainability di berbagai corporates. Ini berdasarkan LinkedIn, ada critical thinking, ada technical knowledge, ada soft skill. Nah untuk bagian part ini nih nanti saya ada sahabat saya Mas Ari dari ICSP yang akan sharing tentang skills and requirements yang harus ada di resume mungkin newly graduates gitu ya,
atau yang ingin karir transition supaya bisa berkarir di sustainability. Next slide Mas. Nah ini adalah overview tentang lapangan kerja green jobs berdasarkan Bappenas, data Bappenas. Di 2030 diperkirakan ada 4,4 juta. Which is itu pretty much high ya, berarti ini tuh akan menjadi booming ya green jobs ini di Indonesia. Dan ketertarikan ini berdasarkan survei Bappenas juga, ketertarikan mahasiswa terhadap green jobs mencapai 98% gitu. Dan sebenarnya dari years by years ya dinilai bahwa fakta menariknya green jobs pada sektor energi ternyata yang katanya paling meningkat pesat tuh katanya ya dari sini dari data nih. Next slide Mas. Nah ini sebelum saya masuk ke sesi talk show di mana nanti saya akan memanggil sahabat-sahabat SSP saya. Ini mungkin untuk jika ada rekan mahasiswa yang hadir di sini adalah contoh dari Green Business Idea yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Ya dari mungkin mereka dari PKM-nya gitu ya, dari mungkin tugas akhirnya gitu ya mereka mengembangkan either upcycle or compost, ada juga yang sustainable food gitu ya. However, tanpa panjang lebar lagi, saya mau mengundang sahabat saya untuk melanjutkan sesi talk show, yaitu ada Mas Ari Cayanto, ada Mbak Widya Paramita, dan Mas Sam August. Let's sit at here. Oke, terima kasih Mas Ari, Mbak Mita, dan Mas Sam. So the next our topic yaitu kita akan bicara tentang how to close the gap ya. Actually nanti hasil akhir dari talk show dan mungkin group discussion kita akan eventually can make conclusion gitu ya. The best way to closing the gap between the education learning and how to obtain the green jobs ini. Mulai dari Mas Ari dulu nih, soalnya Mas Ari adalah HR coach gitu ya. Dan tadi kita udah membahas tentang key skills ya, requirements-nya tuh skill-skill mulai dari soft skill, technical skills gitu ya. Dan mungkin dari perspektifnya Mas Ari ada tips atau mungkin ada suggestion untuk tentang skill-skills tadi dan resume yang bisa disuggest ke mereka yang lagi ingin obtain karir di karir hijau ini gitu. Oke, silakan terima Mas. Kasih Mbak Regina. Semangat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Biasanya begitu ya, karena HR biasanya harus bikin semangat karena kita ini udah sore banget gitu ya. Nah, menarik tentang green skill tadi, menarik dengan apa yang disampaikan sama Mbak Regina bahwa Indonesia untuk mencapai Indonesia emas ini di tahun 2045 itu membutuhkan sekitar 4,4 juta green jobs. Dan baru aja tadi di ruangan sebelah ternyata memang benar bahwa anak-anak muda yang milenial, Gen Z, mungkin juga Gen Alpha itu juga melihat para pemimpin dan para leadersnya untuk apakah menjalankan green jobs atau enggak gitu ya, atau menuju keberlanjutan yang mengenai masalah lingkungan. Tidak hanya masalah lingkungan juga tapi tentang people juga. Nah, agar bisa dilihat sama para HR tentunya, para recruiter, dan tentu pada saat ini yang dibutuhkan juga tidak hanya skill ya, tapi juga yang penting adalah growth mindset, mau belajar. Karena sustainability, green job, itu luas banget gitu kan. Saya sendiri base-nya juga bukan orang HR, base-nya saya nanti dijelaskan bagaimana pindah yang karir nyasar gitu ya. Karir nyasar. Nah, yang dilihat adalah tentu tadi soft skill-nya adalah growth mindset, mau belajar, tetap belajar. Karena sustainability ini panjang kali luas. Kayak saya sekolah juga, istri saya bertanya, Papa kamu belajar apa sih gitu. Nah, pada
biasanya maksud saya di CV gitu ya, mau lihat tentu atau pada mau mengirimkan covering letter, tentu lihatnya kan juga bukan hanya saya ingin bekerja di sini, tapi juga why. Biasanya teman-teman milenial juga nulisnya why, dan itu penting untuk melihat di sisi website atau di LinkedIn-nya di perusahaan yang mau dituju. Dan mungkin sekarang juga bisa lihat tentang sustainable report-nya, sehingga dia bisa memberikan purpose. Karena di dalam sustainability ini kan juga bukan hanya orang-orang teknik lingkungan, kita butuh teman-teman komunikasi, kita butuh teman-teman yang di mining, ada hukum. Nah, kebetulan saya juga ketemu nih di depan saya juga teman-teman masih sekolah hukum, dan kita ketemu di salah satu sekolah online lah ya, dan wow itu. Jadi dilihat adalah para HR akan lihat growth mindset-nya. Oh ternyata bisa di-linkage terhadap bagaimana ini untuk tujuan di perusahaan. Karena tujuan perusahaan terutama yang sekarang kan mesti pakai, yang TBK harus pakai sustainable report. Ya kan? Sustainable report. Itu harus lihatin gitu. Dan juga yang non-TBK juga kan ada perusahaan-perusahaan yang harus mengirimkan barang-barangnya ke internasional, itu juga harus membuat semacam report, sustainable report juga. Nah, itu juga bisa kita lihat linkage bagaimana mereka bisa berkontribusi, bukan hanya bekerja misalnya orang mining ya udah mining gitu aja, atau orang pabrik ya udah pabrik gitu aja, tapi juga bisa berkontribusi terhadap perusahaan related sama sustainability. Kira-kira begitu sih. Jadi yang saya tangkap nih ya, mungkin reconfirm again. Jadi kalau dari Mas Ari, actually setelah mungkin mahasiswa itu belajar ya gitu ya di jurusan dia juga perlu tahu ilmu-ilmu yang di luar itu gitu ya. Betul. Apalagi kalau dia yang nggak terkait kayak bukan environmental engineering, berarti dia mungkin bisa belajar sustainability report gitu ya, JRI gitu. Meskipun dia nggak dapat ya misalnya mata kuliah JRI itu di jurusan dia gitu ya Mas ya. Mungkin juga dilihat orang yang mining atau orang yang pabrik juga nggak hanya itu aja, dia harus punya ilmu yang lain gitu ya. Dan teman-teman yang pada baru lulus juga harus sudah bisa membuka diri untuk bisa belajar ilmu yang lain gitu. Supaya juga bisa berkolaborasi, karena kan lihat dengan ilmu yang lain pasti kan akan melakukan kolaborasi ke tim Markom, ke tim legal dan lain-lain. Gitu. Oke, thank you Mas, menarik nih insight ya. Saya going to the real praktisinya nih di industri nih ya. Ini mungkin dia akan lebih banyak mengelaborasi gitu ya. Tentang actually dari apa yang udah di-pursue dari mungkin setiap mahasiswa dari jurusan yang berbeda-beda, gimana caranya bisa berkarir sustainability gitu. Gitu ya. Silakan Mbak Mita. Tapi ini enggak menantang ya kalau saya ya. Linier. Oke, jadi pursue tadi benar ya. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat ya, direktur sustainability posisi, coba di search ya, yang jadi Direktur Sustainability, Chief of Sustainability Officer. Berapa sih yang lulusan teknik lingkungan? I don't think itu banyak. Jadi tadi kayak ada mindset, kalau lulusan teknik lingkungan tuh pasti jadi Direktur Sustainability atau CSO. Enggak ya, benar enggak Mbak Maya? Enggak ya, gitu ya. Jadi enggak juga. Jadi sebenarnya enggak juga. Atau jadi SPV gitu ya, jadi itu enggak juga. Jadi kemudian ketika yang kita pentingkan bahwa sebenarnya apakah memang mempunyai opportunity lebih, iya. Karena di sustainability mau tidak mau sampai saat ini majority-nya terutama di Indonesia mungkin porsi besarnya di dalam ekologi, jadi punya porsi masih di climate change, di energy transition. Jadi anak yang menguasai di environmental science dan environmental itu memang punya kelebihan di sana, tapi tetap perlu melengkapi hal-hal yang di spheres yang lain. Ini kan namanya tadi apa? Ecospheres ya. Spheres-nya kan banyak dari itu. Nah, kalau dari saya sendiri tadi saya sepakat dengan Mas Ari ya. Jadi kita tuh harus melengkapi yang lain. Jadi untuk sustainability ini kita melihatnya bahwa untuk menyelesaikan adanya masalah, untuk mencapai
sustainability itu kan goals-nya ya. Untuk mewujudkan sustainability itu tidak bisa diselesaikan dengan satu ilmu, tidak bisa diselesaikan sama, ini saya waktu itu diundang juga ada Mbak Laras, saya selalu sampaikan ke anak-anak muda, terutama yang engineering hardcore, tidak bisa diselesaikan sama engineers tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan teknis, jadi harus berkolaborasi. Jadi memang di saya juga kalau untuk sama anak muda atau menti saya, kita harus juga melengkapi ilmu-ilmu lain. Jadi engagement utama yang diutamakan sebenarnya untuk sustainability practitioner itu engagement skill-nya itu juga penting karena kita juga perlu bekerja sama, kolaborasi. Jadi seperti itu. Dan yang untuk teman-teman yang sedang kan kadang sering ya, saya salah jurusan gak sih, apa harus pindah nih? Ternyata mau berkarir di sustainability gitu. Tapi sekarang saya udah sekolah di sastra Cina gitu. Gak perlu pindah ya. Karena investasi terbesar di Indonesia itu sekarang dari investmentnya dari Tiongkok, jadi nggak usah pindah, jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di semua jurusan itu bisa. Jadi sustainability itu bisa masuk di semua jurusan gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya nggak masalah. Tadi yang perlu kita kembangkan adalah kita mempelajari dari di mana konsep sustainability dari kacamata sustainability itu dari semua jurusan. Jadi teman-teman yang lagi kuliah nggak usah harus pindah atau salah jurusan. Itu mungkin dari saya seperti itu. Dan yang penting tadi, lalu perlu dicari tahu networkingnya, dicari harus belajar apa, di mana gitu. Dan di sini promonya gitu adalah ya mungkin dengan bernetworking dengan ISSP mendapatkan bahwa di mana bisa mendapatkan materi-materi pembelajaran yang untuk sustainability yang tepat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Mita. Aduh, insightful ya. Jadi memang di ISSP kita diverse ya. Kita diverse loh. Profesionalnya juga kita dari berbagai bidang. Nah ini untuk persiapan waktu nih ya, saya langsung ke Mas Sam. Karena tadi Mbak Mita juga udah sempat bilang, apakah kita perlu pindah jurusan, dan jawabannya enggak gitu ya. Karena kita memang bisa ada yang namanya career transition atau yang memang yang jurusannya apa, tapi kita tetap bisa di sustainability gitu ya. Dan ini matching banget nih sama yang akan di-sharing sama Mas Sam. Mas Sam ini adalah communication practitioner. Mungkin Mas Sam bisa sharing nih prosesnya nih ya. Dari mungkin yang tadinya dengan sekolah communication gak kebayangkan ya gitu ya. Someday akan nyemplung ke sustainability nih. It's very interesting to hear about his story. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Regina. Ya, background saya memang komunikasi dan berkarir di advertising agency lamanya ya di sana. Justru yang menjebloskan saya masuk ke dunia sustainability ini Unilever sebenarnya. Karena dulu saya diminta membantu komunikasinya Unilever Foundation, Bu Sinta, Bu Maya dan kawan-kawan itu. Lalu kemudian ditantang, Mas cariin NGO untuk support petani. Saya bilang, wah saya nggak kenal Bu, saya nggak ngerti gitu. Ya sudah kamu bikin aja, bikin NGO. Saya nggak ngerti Komdev Bu, saya bilang gitu. Gampang belajar, besok ke notaris. Jadi saya diminta ke notaris, dikasih kontrak oleh Unilever untuk melakukan pendampingan. Ya saya berpikir ya ini ilmu komunikasi biasa, saya pikir gitu kan. Ya cuman itu. Saya terpaksa buka-buka buku lagi, belajar Komdev, dari situ meningkat belajar CSR dan tiba-tiba sama Bu Sinta udah ditarik ke sana sini ikut ISSP gitu. Nah akhirnya saya ya seperti yang saya tadi bilang ke Mas Ari, mungkin melihat sustainability itu seperti melihat gajah gitu loh. Ada orang yang mengertinya adalah kaki, ada yang buntut, ada yang gading gitu. Nah cuman yang saya prihatin adalah kalau bicara dengan teman-teman akademisi, saya bilang ini ada peluang besar loh buat teman-teman sosial, terutama komunikasi, yang selama ini tidak bersentuhan dengan isu-isu ini untuk masuk. Tapi mereka kayaknya melihat dunia media masih jauh lebih menarik. Padahal dunia media sudah hancur lebur, terpuruk gitu kan. Nah, tapi mereka nggak melihat sustainability sebagai isu. Padahal saya setuju tadi, anak muda sekarang itu begitu concern sama isu-isu. Isu-isu yang sekarang kita bicarakan ini menjadi concern bagi mereka, tapi mereka tidak dikasih asupan yang cocok. Kenapa? Ya karena kalau mau dibalik lagi, untuk menjadi dosen di Indonesia ini kan S1, S2, S3-nya harus linear gitu kan. Akibatnya keilmuannya ya sudah di situ aja, padahal kita multidisipliner sekarang ini.
mau nggak mau gitu loh. Ya saya S1 saya komunikasi, S2 saya strategic finance. Ya mau nggak mau harus belajar hal yang baru, betul sepakat dengan Mbak Mita dan Mas Ari. Seperti itu Mbak. Jadi gini ya, saya sih simpulkannya dari Mas Sam, that kita tuh ini masih nyambung nih yang tadi dari Mbak Mita ya, ini sekalian saya conclusion deh ya, karena keterbatasan waktu nih. Jadi lintas disiplin mungkin ya, lintas tadi gitu ya, itu adalah hal yang memungkinkan karena tetap balik lagi bahwa di sustainability banyak banget gitu ya yang bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan gitu ya. Dan setiap disiplin ilmu itu sangat berkontribusi gitu ya. Nah balik lagi mungkin dari yang Mas Ari tadi bilang gitu ya, yang penting kita juga perlu tahu passion kita di sustainability. Sehingga kita juga bisa tahu skills apa yang bisa dikembangkan ya Mas ya. Mungkin supaya CV-nya juga bisa memuat skill-skill itu ya kan ya Mbak Mita. Jadi bisa memenuhi requirements bisa berkarir di corporate misalnya. Mungkin ada posisi sustainability yang paling dasarnya apa tuh Mbak? Yang for fresh graduate? Jadi memang kalau di korporasi tempat saya bekerja, memang sampai saat ini tuh nggak ada buat fresh graduate, nggak ada untuk sustainability. Sampai saat ini memang kita nggak buka intern ya, seperti itu. Jadi nggak ada untuk fresh graduate. Jadi di kami tuh kalau untuk graduate program itu memang masih yang pekerjaan core business. Sampai saat ini seperti itu sih. Oh. Gitu. Tapi saya yakin di banyak di perusahaan sekarang saya nggak nyebut merek ya, tapi mungkin udah bikin yang graduate programnya khusus untuk sustainability graduate program atau sustainable development graduate program itu sudah banyak banget. Dan juga saya juga lihat untuk yang intern gitu ya, kayak gitu sih saya lihatnya. Okay. Kalau di saya yang untuk program yang individual development program itu memang yang untuk sudah karyawan, tapi kemudian yang punya aspirasi menjadi sustainability profesional tapi dia udah jadi karyawan duluan gitu sih. Oh, jadi itu mungkin jadi kayak apa ya, development program gitu ya. Ya, Mungkin kayak management trainee bukan sih? Bukan, jadi kan kalau di kami kan mungkin ini yang ahlinya ya gitu. Jadi kan kalau di perusahaan pasti ada umurnya ya. Ada umurnya, jadi ada aging gitu ya. Jadi karyawan ini pasti akan berpindah atau sudah masa pensiun dan itu kan harus digantikan oleh ini. Jadi kita ada career pathway dan semua karyawan kan pasti ada aspirasi gitu. Nah itu aspirasinya kemudian dibuatlah, dirancang career pathway untuk talent pool yang sudah jadi karyawan, sudah bekerja, aspirasinya menjadi sustainability profesional itu. Nah itu yang saya kelola sekarang, individual developer kalau mau di sini gitu, seperti itu. Jadi bukan yang fresh graduate sebenarnya, tadi udah kerja 5 tahunan gitulah. Oke. So before we move to our coaching clinic session ya, yang group discussion, I may conclude to finalize ya di session bahwa it's very important sebenarnya memang for higher education to integrate the sustainability into their core curriculum, terutama untuk menambah skills ya, menambah skillsnya dari si para graduates ini supaya mereka bisa cukup siap ya untuk masuk ke green careers. But tadi bicara career pathway juga, you can as fresh graduate you can apply in the corporation, start from dari intern gitu ya, itu one best career path gitu ya. Lalu bisa juga nih seperti Mas Sam yang kecemplung gitu ya karena suatu project gitu ya, sehingga dia harus belajar di luar ilmu dia yang sebelumnya yaitu communication. So I think that's all from us for this talk show, and then kita akan masuk ke group discussion. Tadi MC bilang akan foto bersama dulu ya. And can you show the last slide? Jadi saya ingin mengundang mungkin kalian yang belum pernah tahu ICSP, tertarik join ICSP. Last slide from my PowerPoints. Di sini saya kasih link yang mungkin kalian bisa tinggal buka aja linknya, and you can register for our membership. Oke, so kita akan lanjut bisa question and answer-nya gitu ya, tanya jawab, karena saya nggak membuka di sesi panel discussion ini, kita bisa langsung tanya jawabnya di meja yang nanti ditentukan oleh MC. Oke.
Ya, baik. Terima kasih Bu Regina dan para speaker. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin untuk para pembicara hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke coaching klinik, boleh foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Ya, kamera, teman-teman, kameramen, boleh kita mengabadikan momen. Baik, saya akan bantu hitung. 3, 2, 1. Cheers. Oke, boleh sekali lagi gayanya lebih bebas. Mau apa cuan? Semangat. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Cheers. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilahkan. Boleh? Oh, mau sekali lagi? Baik, oke. 3, 2, 1, cheers. Oke, sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, kita selanjutnya akan masuk langsung ke group discussion. Ya mungkin, ya kita akan bantu untuk atur 4 ya, langsung 4. Ya Bapak Ibu, kita akan bagi 4 grup. Nanti pada grup tersebut Bapak Ibu bisa langsung melakukan tanya jawab kepada para speaker. Boleh saya minta kesediaannya untuk gabung di 4 meja kali ya. Di 2 ini, 1, 2, lalu 3 dan 4. Ya. Ya. Bapak Ibu boleh sekalian ambil kursi yang kosong, tempat yang kosong, 4 meja yang ada di depan. Tapi mohon maaf karena mejanya kecil kali ya, mepet-mepet gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Menit ya. Baik, ya. Baik Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan tempat duduk, saya bisa bantu. Ada 4 meja di sini untuk kita bisa diskusi bersama nanti langsung dengan pembicaranya. Kita akan berikan waktu sampai pukul 17:10. Sudah? Di sebelah sini masih ada yang kosong, Ibu. Silakan. Sudah ada? Bapak, Ibu, mohon maaf, ternyata di sini masih kosong. Boleh diisi. Sepertinya ada beberapa yang harus berpisah. Di sini. Oh, di sini. Ini soalnya nanti malah sedikit. Terlalu sedikit mereka. Ya maksudnya satu Ibu, di satu di sini nggak apa-apa. Di sini soalnya masih sedikit. Ibu yang di belakang mau join? Ya. Mau join? Oh iya, oh, maaf aku nggak lihat. Baru join. Oke, sudah aman. Mbak, di sini, isi di sini satu. Oke. Ya baik, Bapak Ibu sudah sesuai ya tempatnya. Kita boleh langsung mulai. Ya kami persilakan untuk langsung diskusi sampai pukul 17:10. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin, mohon maaf menginfokan waktu untuk grup discussion tinggal 5 menit lagi. Kami mohon untuk segera memanfaatkan waktu yang tersisa. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan, sepertinya masih sangat seru ya perbincangannya, tapi sayang sekali waktunya sudah habis karena setelah ini kita juga masih ada acara
Dan mohon maaf jika mengganggu diskusi serunya hari ini ya Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan setelah ini lagi, tukar kontak. Jangan lupa karena ini bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi justru menambah networking ya. Ya baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh rangkaian workshop season pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada para pembicara dan para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi pada sore hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu hadirin bahwa besok di ruangan ini masih ada sesi workshop Kata Data Safe 2024. Dan workshop sesi pertama akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.